Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gue Faris, teman ngobrolin film tiap malam yang akan ngobrolin tentang spoiler Joker. Yang kita bertanya-tanya sebenarnya film ini tentang apa sih, tapi gue punya teori sendiri. udah malas gue sebenarnya. Udah nggak begitu peduli sama film ini aja. Gue yakin sejelek-jeleknya skripnya yang harus kita akui itu cukup kurang gitu ya. Todd Phillips tuh pasti punya pesan atau makna yang pengen dia sampaikan. Nah ini gue mencoba untuk berteori dengan apa yang pengennya Todd Phillips ini kasih gitu untuk kita gitu. Yang gue tangkap di sini adalah pergolakan atau karakter Arthur Fleck melawan Joker itu sendiri. Itu udah pasti gitu. Tapi kalau seandainya gue berteori ya, pasti kan lu bertanya-tanya sebenarnya Lady Gaga si Harley Quinn sini dia tuh siapa sih gitu, tujuannya itu apa sih. Nah itu kan kita bertanya-tanya dan tidak mendapatkan jawaban gitu. Nah dari gue tuh punya teorinya tuh gini, apakah sebenarnya Harley Quinn itu adalah si pengacaranya dia sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena pertama adalah si Arthur kan nyium dia 2 kali. Pertama sebelum rekaman, yang kedua adalah ketika di sidang terakhir dia mencat gitu. Di situ juga dia bilang kalau seandainya dia tuh mencoba kayak lu tuh punya 2 kepribadian, kayak dimana Arthur Fleck tuh memunculkan kepribadiannya karena untuk menutupi traumatik masa lalunya gitu kan. Akhirnya dia mencoba membuat jati dirinya jadi Joker dan akhirnya keluar gitu. Nah hal ini juga sama, menurut gue pengacaranya juga melakukan hal itu ke si Arthur Fleck ini gitu. Karena gue balik lagi ketika dia jadi si Harley Quinn gitu, Lady Gaga, dia ngomong sama si Arthur Fleck kayak ngerasa dia dibohongin kan. Dia ngerasa dibohongin, terus dia bilang lu bohongin gue ya. Terus kata si Harley Quinn-nya tuh ngomong, iya gue bohongin lu, terus lu bohongin gue karena lu pengen ketemu sama gue gitu loh. Lu sebenarnya orang kaya, lu dokter, bla bla bla, dijelasin semuanya gitu. Ya tapi kebohongan kecil bla 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 blanya gitu lah. Tapi dia tetap akhirnya bareng lagi lah gitu. Nah di situ gue ngerasa pengacaranya sebenarnya ketika dia bertemu dengan Joker, walaupun balik lagi hanya teori gitu ya, si pengacaranya itu mencoba menjadi dirinya yang lain, yaitu Harley, untuk ngeluarin sisi Jokernya untuk cari tahu apakah si Joker ini bersalah atau tidak sebenarnya. Apakah Arthur Fleck dan Joker ini 2 kepribadian yang berbeda atau tidak gitu. Karena kan si itunya tahu banget ketika lu mau bunuh, apakah lu tertidur dan melihat terang kayak gitu-gitu kan, dia ngobrol kayak berusaha menggali gitu. Jadi seolah-olah si pengacaranya ini mencoba jadi dirinya yang lain dan akhirnya mengeluarkan si Harley Quinn ini, tapi malah Joker ngambil alih si Harley Quinn ini gitu. Malah jadi pergulakan batinnya si pengacaranya gitu. Itu sih gue kepikirannya kayak gitu. Dan kan ada momen mereka berdua juga ngobrol dan lain sebagainya, itu kayak antara pergolakan batinnya si pengacaranya gitu. Karena rada aneh aja seorang yang biasa aja bisa keluar masuk dan ketemu sama si Arthur Fleck dengan mudahnya. Apalagi ditambah si Arthur Fleck itu kan di penjara, tiba-tiba Harley bisa masuk ke penjara kayak gue disuruh sama kepala kepolisian untuk datang di sini nemenin lu untuk apa, masuk ke penjaranya. Gue pikir itu halusinasi kan. Gitu, ternyata dia having sex di sana dan kayaknya cukup sulit gitu loh untuk seorang yang biasanya di sana gitu. Bener sih, menarik sih teori. Tapi kocak sih penceritaannya tuh si Todd Phillips tuh juga. Kalau misalnya itu benar. Iya kalau itu benar ya, susah gitu mencernanya gitu. Iya menarik sih sebenarnya, bisa masuk akal juga. Cuma gitu sih, anehnya kadang mungkin di detailnya gitu kali ya. Kayak kadang-kadang Joker soalnya ngomong ke si pengacaranya bener-bener kayak ngomong ke pengacara itu kayak seakan-akan Harley itu beneran ada orangnya. Maksudnya kalau misalkan itu pribadinya si pengacara kan harusnya berarti mukanya sama kan di dunia aslinya. Berarti Joker harusnya, si Arthur Fleck harusnya tahu gitu itu orang yang sama harusnya ya. Iya. Dan beberapa kali gitu sih ya, gue tuh ngerasa kayak ada siapa tahu kayak kasih kunci gitu kalau seandainya Harley itu adalah si pengacaranya. Kayak beberapa ketika ngomong kan ada pantulan kaca atau apa. Tapi gue coba, mana nih? Mukanya sama gak nih? Anjing masih sama lagi Lady Gaga anjing. Bagus, gitu, kayak. Teorinya bagus. Out of the box dan masih make sense sih menurut gue. Gue ngeliat lebih kayak ini aja sih. Kayaknya lu pernah bilang deh kalau Harley Quinn itu salah satu psikiaternya Joker tapi malah kebawa sama kegilaannya gitu. Dan gue kepikir oh ini kayaknya pengacaranya nih menurut gue. Jadi sih yang kayak gitu, karena ya itu mencoba gue, karena aneh, ini film bener-bener aneh, bom lah apalah gitu meledak gitu loh sampai hancur gede banget, tiba-tiba Harvey Dent kebakar, kayak fan service banget anjing. Karena bingung juga sih, kayak kita bingung itu membedakan kenyataan sama imajinasi Joker. Gue jadi
nontonnya rada ribet juga anjir. Kayak tiba-tiba di ruangan gelap gitu kan, musikal gitu tiba-tiba, jadi gue kadang ini yang bener yang mana nih cuk. Itu bingung juga anjir. Iya. Itu sih, dan perubahannya, kita ngomong perubahannya Joker deh. Ya kan, gua nggak expect dan gua kaget tiba-tiba di ending dia jadi Arthur Fleck anjir. Iya. Nggak jadi Joker tuh kayak apaan anjir. Dan alasan dia tiba-tiba berubah tuh kenapa gitu ya? Iya. Habis gara-gara digebukin, nggak tahu sih tadi digebukin atau diapain yang di toilet. Kepalanya normal jadi langsung kayak kegebuk gitu ya. Iya, maksudnya kan biasa kan karakter merefleksikan dulu, aduh apa bener gitu ya di diri gue ada Joker, tapi di sini kayak nggak ada sama sekali. Dia merefleksikan dirinya gitu, cuma abis dia digebukin atau gue nggak tahu diapain sama penjaga penjaranya gitu. Tapi setelah itu dia berubah, nggak tahu apa yang terjadi. Nah kalau menurut gue, ini teori gue lagi ya, balik lagi ya. Yang pertama tuh Todd Phillips tuh kayak udah ngasih hint-nya itu di yang temennya yang pendek, lu yang nggak pernah ngebully gue dan lain sebagainya. Itu kayaknya Arthur Fleck udah mulai fight tuh untuk dirinya dia. Makanya Jokernya kayak udah, gue udah selesai, pertanyaan gue tuh udah selesai gitu. Kayak panik sendiri lah, kayak ada hal yang tidak nyaman gitu. Itu satu, udah 2 kali tuh gitu. Habis itu kan si yang kecilnya keluar gitu. Terus yang kedua adalah ketika dia balik dari persidangan saat itu, temennya dia di penjara, sahabatnya dia sendiri ngebela dia kan, Joker. Yeah. Terus Jokernya temennya malah dibunuh pihak kepolisian. Nah ini aneh sih kalau seandainya ini bener, teori gue bener ya. Tapi menurut gue ini salah satu yang paling masuk akal ya. Nah dia di situ kan ngedengerin pelan-pelan mati temennya gitu. Kayaknya gue melihat di situ kayak dia merefleksikan aja gitu, kayak oh gara-gara gue nih gitu. Tapi itu di persidangan berikutnya kan dia ngomong gue ngebunuh 6 orang. Tadi cuma 5 kan setahu gue. 6 tapi emaknya maksudnya. Iya sih, emaknya sih, bener sih. Cuma kayak gitu gue mikirnya. Iya itu make sense. Cuma yang gue pertanyakan adalah berarti bener atau enggak si Joker itu, maksudnya kepribadiannya ganda atau Si Arthur Fleck doang. Nggak ada. Seperti yang diargumenkan Harvey Dent. Itu aja sih. Berarti kalau berdasarkan teori itu Joker ada berarti ya sebenarnya. Cuma Arthur pengen ngalahin Joker dengan mengaku aja lah biar dia mati. Iya. Gitu kali ya. Udah capek. Cuma tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Harley Quinn juga terlalu sat-sat juga sih. Si Harley Quinn ya. Iya. Harley Quinn itu cabut aneh aja. Terus ada scene Harley Quinn yang giniin pistol. Maksudnya Buat apakah itu apa Harley ya? Quinn sebenarnya udah mati? Cuma yang di tangga itu imajinasi Jokernya kalau mereka berpisah gitu. Iya, maksud gua ini Terus terlalu banyak itu ngawang gitu kan dikasih. Pengen kayak Joker 1 gitu kali biar ada teori. Cuma malas juga nontonnya aja. kayak kali ini bener-bener dia lagi nulis film lain, disuruh nulis film Joker 2 feeling gue sih di sini sih kayaknya kelihatannya. Capek anjir jadi mikir mulu nontonnya. Iya anjir, berat bro, asli berat. Lu cuma nikmatin sinematiknya aja gitu. Paling nanti di YouTube juga ada tuh full sinematiknya di pas part nyanyi, joget. Endingnya juga ini lagi. Gue merasa kurang puas aja sih. Arthur diselesaikan dengan cara begitu gitu. Karena gue penasaran sebenarnya, gue malah penasaran apa yang terjadi ketika ada tamu. Tamunya siapa nih? Enggak ada kayaknya di feeling gue. Hah? Feeling gue sih nggak ada jebakan. Ah. Kayaknya ya. Soalnya kan petugasnya agak balik lagi anjir. Iya. Tapi aneh banget. Tiba-tiba terus jadi Joker, satunya jadi Joker gitu ya, motifnya dan lain sebagainya. Ya, cuma itu sih kayak kurang puas aja gue. Kayak udah kebaca dari jauh gitu ketika Arthur udah ada ini, terus gue dipanggil, udah tahu nih gue nasibnya akan seperti apa. Cuma gitu doang dengan karakter yang Padahal kalau di cuma nongol berapa detik doang. itu kalau di remake sama Indonesia, misalnya yang meranin komika gitu, tunggu gitu, 2 kata lucu, si cak langsung bro. Oke lah, segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Buat kalian langsung aja tulis kolom komentar dan juga jangan lupa like, subscribe sama komen. Kalau kalian setuju langsung aja apapun teorinya tulis di bawah ini. Segitu aja dari Sinema Tengah Malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.